Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Alif Amar Sidik. NIM saya 15250609. Pada video kali ini, saya akan mereview sekaligus menganalisis dua jurnal internasional yang membahas tentang penggunaan teknologi informasi dan pembelajaran mahasiswa. Kalau kita perhatikan sekarang, teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Hampir semua aktivitas, termasuk belajar, tidak lepas dari bantuan teknologi, mulai dari mencari materi kuliah, mengumpulkan tugas, berdiskusi dengan dosen, sampai mengikuti perkuliahan secara daring. Semuanya bisa dilakukan melalui berbagai platform digital. Nah, karena perkembangan teknologi ini semakin pesat, banyak peneliti yang tertarik untuk mengetahui bagaimana sebenarnya pengaruh teknologi terhadap proses belajar mahasiswa. Apakah benar teknologi mampu meningkatkan kualitas pembelajaran atau justru memberikan tantangan baru? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya akan membahas dua jurnal internasional yang memiliki topik yang hampir sama, tapi menggunakan pendekatan penelitian yang berbeda. Jurnal pertama berjudul Synthesis of Student Engagement with Digital Technologies, A Systematic Review of Literature, yang ditulis oleh Larian M. Nkomo, Ben K. Daniel, dan Russell J. Batson pada tahun 2021. Sedangkan jurnal kedua berjudul The Use of Information Technologies in the Training of Students, yang ditulis oleh Butagos Talgatovna Karimbaeva beserta rekan-rekannya pada tahun 2014. Secara umum, kedua jurnal ini sama-sama membahas pemanfaatan teknologi informasi dalam dunia pendidikan. Namun, metode penelitian yang digunakan berbeda. Perbedaan metode tersebut membuat hasil penelitian yang diperoleh juga memiliki sudut pandang yang berbeda. Nah, agar lebih mudah dipahami, kita mulai terlebih dahulu dari jurnal yang pertama. Pada jurnal pertama, peneliti ingin mengetahui bagaimana mahasiswa berinteraksi dengan berbagai teknologi digital yang digunakan selama proses pembelajaran. Mengapa penelitian ini dilakukan? Karena penggunaan teknologi digital di perguruan tinggi terus meningkat dari tahun ke tahun, apalagi setelah pembelajaran berbasis daring mulai banyak diterapkan. Setelah pembelajaran berbasis daring mulai banyak diterapkan, mahasiswa semakin sering menggunakan berbagai digital untuk mendukung kegiatan belajar mereka. Mulai dari membuka materi kuliah melalui Learning Management System atau LMS, mengikuti daring secara online, mengerjakan berbagai tugas melalui platform digital, hingga berkomunikasi dengan dosen melalui berbagai aplikasi. Melihat perkembangan tersebut, peneliti ingin mengetahui apakah penggunaan teknologi benar-benar mampu meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Nah, berbeda dengan penelitian lapangan yang langsung mengambil data dari responden, jurnal pertama ini menggunakan metode SLR atau Systematic Literature Review. Kalau dijelaskan secara sederhana, metode ini tidak melakukan survei ataupun wawancara secara langsung kepada mahasiswanya. Sebaliknya, penelitian ini mengumpulkan berbagai penelitian yang sudah dipublikasikan sebelumnya. Kemudian, seluruh penelitian tersebut dianalisis kembali untuk menemukan kesimpulan yang lebih kuat. Jadi, bisa dikatakan bahwa penelitian ini merupakan gabungan dari banyak penelitian yang sudah ada. Dalam prosesnya, peneliti menelusuri artikel-artikel ilmiah dari database Scopus dan Web of Science yang diterbitkan dari rentang 2010 sampai 2020. Awalnya ditemukan lebih dari 1.000 artikel yang berkaitan dengan topik tersebut. Namun, tentu saja tidak semua artikel digunakan. Peneliti melakukan proses seleksi berdasarkan kriteria tertentu, sehingga akhirnya hanya 30 artikel yang dianggap paling sesuai dan paling berkualitas untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, setelah seluruh artikel tersebut dipelajari, peneliti menemukan bahwa penggunaan teknologi digital ternyata memberikan dampak yang cukup positif terhadap keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Artinya, mahasiswa menjadi lebih aktif mengikuti kegiatan belajar, mereka lebih mudah mengakses materi perkuliahan, lebih sering mengikuti diskusi, lebih cepat mengerjakan tugas, serta lebih mudah berkomunikasi dengan dosen maupun sesama mahasiswa. Menurut peneliti, keterlibatan mahasiswa tersebut dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama,
behavioral engagement atau keterlibatan perilaku. Maksudnya adalah keterlibatan yang dapat dilihat dari tindakan mahasiswa selama proses pembelajaran. Misalnya, rajin mengikuti perkuliahan, aktif mengerjakan tugas, hadir di kelas, dan rutin menggunakan platform pembelajaran yang disediakan oleh kampus. Yang kedua, cognitive engagement atau keterlibatan kognitif. Pada bagian ini, mahasiswa tidak hanya sekedar hadir di kelas untuk mengerjakan tugas, namun mereka benar-benar berusaha memahami materi secara lebih mendalam. Mahasiswa juga terdorong untuk berpikir kritis, mencari solusi terhadap suatu permasalahan, serta mengembangkan kemampuan analisis mereka. Selanjutnya, yang ketiga adalah emotional engagement atau keterlibatan emosional. Keterlibatan ini berkaitan dengan bagaimana perasaan mahasiswa selama mengikuti proses pembelajaran. Misalnya, mereka merasa nyaman saat belajar, memiliki semangat untuk mengikuti perkuliahan, tertarik terhadap materi yang disampaikan, dan merasa menjadi bagian dari lingkungan belajar tersebut. Menurut saya, 3 bentuk keterlibatan ini sangat berkaitan. Ketika mahasiswa merasa nyaman dengan proses pembelajaran, biasanya mereka akan lebih aktif mengikuti kegiatan belajar. Dan ketika mereka aktif, kemampuan berpikir serta pemahaman terhadap materi juga akan meningkat. Selain itu, membahas keterlibatan mahasiswa, jurnal ini juga menjelaskan bahwa teknologi yang paling banyak digunakan dalam pendidikan tinggi adalah Learning Management System atau LMS, media sosial, serta sistem rekaman perkuliahan. Teknologi-teknologi tersebut dinilai mampu mempermudah mahasiswa dalam memperoleh materi, mengulang kembali penjelasan dosen, serta meningkatkan komunikasi selama proses pembelajaran berlangsung. Kalau saya diminta memberikan pendapat mengenai jurnal ini, menurut saya ada beberapa kelebihan yang cukup menonjol. Pertama, adalah pembahasan yang sangat luas karena menggunakan banyak penelitian sebagai sumber data. Dengan begitu, hasil yang diperoleh menjadi lebih kuat dan mampu menggambarkan kondisi yang terjadi di berbagai negara maupun institusi pendidikan. Namun, tentu saja, jurnal ini juga memiliki kelemahan karena menggunakan kajian literatur. Penelitian ini tidak melakukan pengamatan secara langsung kepada mahasiswa. Artinya, seluruh hasil penelitian masih bergantung pada penelitian-penelitian yang ada sebelumnya. Jadi, meskipun kesimpulannya cukup kuat, penelitian ini belum tentu menggambarkan kondisi mahasiswa pada saat penelitian dilakukan secara langsung. Nah, itu tadi pembahasan mengenai jurnal pertama. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana hasil penelitian pada jurnal kedua. Menariknya, jurnal kedua menggunakan metode yang berbeda, sehingga hasil yang diperoleh juga memiliki karakteristik yang berbeda. Setelah kita membahas jurnal yang pertama, sekarang saya akan melanjutkan ke jurnal yang kedua, yaitu jurnal yang berjudul The Use of Information Technologies in the Training of Students. Penelitian ini dilakukan di Kazakhstan yang berfokus pada bagaimana teknologi informasi dimanfaatkan dalam proses pembelajaran mahasiswa, sekaligus melihat manfaat yang dirasakan mahasiswa ketika teknologi digunakan sebagai media belajar. Kalau dibandingkan dengan jurnal pertama, perbedaan yang paling mencolok sebenarnya ada pada penelitiannya. Kalau jurnal pertama menggunakan systematic literature review, jurnal kedua justru melakukan penelitian secara langsung kepada mahasiswa. Artinya, peneliti turun ke lapangan untuk memperoleh data dari responden, sehingga hasil yang diperoleh benar-benar berasal dari pengalaman mahasiswa itu sendiri. Dalam penelitian ini, terdapat 88 mahasiswa yang dijadikan responden. Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan beberapa teknik yaitu kuesioner, observasi, dan diskusi kelompok. Menurut saya, penggunaan beberapa teknik ini cukup baik karena data yang diperoleh menjadi lebih lengkap. Peneliti tidak hanya melihat jawaban dari kuesioner, tetapi juga mengamati langsung bagaimana mahasiswa menggunakan teknologi dan dalam kegiatan belajar mereka. Nah, setelah seluruh data dianalisis, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki pandangan yang positif terhadap penggunaan teknologi informasi. Mereka merasa teknologi membuat proses belajar menjadi jauh lebih mudah dibandingkan pembelajaran yang hanya mengandalkan metode konvensional. Misalnya, ketika membutuhkan referensi untuk mengerjakan tugas, mahasiswa tidak harus selalu mencari buku di perpustakaan. Mereka cukup memanfaatkan internet untuk
menemukan berbagai sumber informasi yang relevan dalam waktu yang lebih singkat. Selain itu, mahasiswa juga merasa lebih mudah memperoleh materi kuliah. Jika ada materi yang belum dipahami saat perkuliahan berlangsung, mereka dapat mempelajarinya kembali melalui berbagai platform digital yang telah disediakan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa teknologi memberikan fleksibilitas terhadap proses pembelajaran. Maksudnya, mahasiswa tidak harus selalu belajar di ruang kelas. Mereka bisa mengakses materi kapanpun dan di mana saja selama memiliki perangkat dan koneksi internet. Menurut saya, inilah salah satu keunggulan terbesar teknologi dalam dunia pendidikan saat ini. Belajar tidak lagi dibatasi oleh ruang maupun waktu. Mahasiswa dapat mengulang materi yang sebanyak yang mereka inginkan hingga benar-benar memahami isi pembelajaran. Selain membantu memperoleh informasi, penelitian ini juga menemukan bahwa penggunaan teknologi mampu meningkatkan keterampilan digital mahasiswa. Mereka menjadi lebih terbiasa dalam menggunakan komputer, internet, aplikasi prestasi, platform pembelajaran, hingga berbagai perangkat lunak yang lain. Nantinya juga akan sangat dibutuhkan ketika memasuki dunia kerja. Jadi, manfaat teknologi tidak hanya dirasakan selama kuliah saja, tapi juga menjadi bekal keterampilan yang berguna di masa depan. Hal menarik lainnya adalah penelitian ini membandingkan hasil belajar mahasiswa yang menggunakan teknologi dengan mahasiswa yang masih menggunakan metode pelajaran biasa. Hasilnya menunjukkan bahwa kelompok mahasiswa yang memanfaatkan teknologi memperoleh hasil belajar yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi mampu meningkatkan efektivitas pembelajaran apabila digunakan dengan cara yang tepat. Namun, tentu saja, keberhasilan tersebut tidak hanya bergantung pada teknologinya. Mahasiswa juga harus mampu memanfaatkan teknologi secara bijak dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kalau teknologi hanya digunakan untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan belajar, tentu manfaat yang diperoleh tidak akan maksimal. Kalau saya diminta memberikan pendapat mengenai jurnal kedua ini, menurut saya kelebihannya adalah penelitian ini dilakukan secara langsung kepada mahasiswa. Dengan demikian, data yang diperoleh benar-benar menggambarkan pengalaman responden selama menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Selain itu, penelitian ini juga cukup mudah dipahami karena didukung oleh data lapangan. Namun, jurnal ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Jumlah responden yang digunakan hanya 88 mahasiswa dari seluruh responden berasal dari satu universitas Kazakhstan. Artinya, hasil penelitian ini belum tentu dapat mewakili kondisi mahasiswa di negara lain yang memiliki sistem pendidikan maupun fasilitas teknologi yang berbeda. Menurut saya, apabila penelitian ini dilakukan di beberapa universitas dengan jumlah responden yang lebih banyak, maka hasil penelitian akan menjadi lebih kuat dan mendapat gambarkan kondisi mahasiswa secara lebih luas. Meskipun demikian, secara keseluruhan, jurnal ini berhasil menunjukkan bahwa teknologi informasi memberikan banyak manfaat dalam proses pembelajaran mahasiswa, mulai dari mempermudah akses informasi, meningkatkan fleksibilitas belajar, mengembangkan keterampilan digital, hingga meningkatkan hasil belajar apabila dimanfaatkan secara optimal. Nah, setelah kita memahami isi kedua jurnal tersebut, selanjutnya saya akan membandingkan keduanya untuk melihat persamaan, perbedaan, serta memberikan kesimpulan dari hasil review yang telah dilakukan. Setelah kita membahas kedua jurnal tersebut secara terpisah, saya akan membandingkan keduanya. Meskipun menggunakan metode penelitian yang berbeda, sebenarnya kedua jurnal memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin mengetahui bagaimana sih teknologi informasi berperan dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran mahasiswa. Kalau kita lihat dari kedua hasil penelitiannya, keduanya sama-sama menyimpulkan bahwa teknologi memberikan banyak dampak positif terhadap dunia pendidikan. Teknologi membuat mahasiswa lebih mudah memperoleh informasi, mempermudah komunikasi dengan dosen maupun teman, serta membuat proses belajar menjadi lebih fleksibel dan efektif. Artinya, kedua penelitian ini sama-sama menunjukkan bahwa teknologi bukan lagi sekedar alat pendukung pembelajaran, tetapi sudah menjadi bagian penting dalam proses belajar di perguruan tinggi. Namun, di balik persamaan tersebut, terdapat beberapa perbedaan yang cukup menarik. Pertama, terletak pada metode penelitian yang digunakan. Jurnal pertama menggunakan SLR, artinya peneliti mengumpulkan
dan menganalisis berbagai penelitian yang sudah ada sebelumnya. Karena menggunakan banyak referensi, pembahasannya menjadi sangat luas dan mampu memberikan gambaran umum mengenai keterlibatan mahasiswa terhadap teknologi digital. Sementara itu, jurnal kedua menggunakan peneliti lapangan secara langsung. Peneliti memperoleh data melalui kuesioner, observasi, dan diskusi kelompok yang melibatkan mahasiswa sebagai responden. Oleh karena itu, hasil penelitian pada jurnal kedua lebih menggambarkan kondisi nyata yang dialami mahasiswa selama menggunakan teknologi informasi dalam proses pembelajaran. Selain metode penelitian, fokus pembahasan kedua jurnal ini sedikit berbeda. Jurnal pertama lebih banyak membahas bagaimana sih teknologi mempengaruhi keterlibatan mahasiswa dalam belajar. Peneliti menjelaskan bahwa keterlibatan tersebut dapat dilihat dari aspek perilaku, aspek kognitif, dan aspek emosional. Sedangkan jurnal kedua lebih memanfaatkan nyata daripada penggunaan teknologi. Misalnya, mahasiswa menjadi lebih mudah memperoleh informasi, lebih fleksibel dalam belajar, mampu meningkatkan keterampilan digital, bahkan memperoleh hasil belajar yang lebih baik. Menurut saya, kedua jurnal ini sebenarnya saling melengkapi. Jurnal pertama memberikan penjelasan yang lebih luas dari berbagai penelitian yang sudah ada, sedangkan jurnal kedua memberikan bukti nyata bahwa penelitian langsung kepada mahasiswanya. Kalau kedua hasil penelitian ini digabungkan, kita bisa memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai manfaat teknologi informasi dalam dunia pendidikan. Namun, masih ada beberapa hal yang bisa dikembangkan dari kedua penelitian tersebut. Misalnya, perkembangan teknologi saat ini sudah lebih jauh dan lebih cepat dibandingkan ketika penelitian dilakukan. Sekarang sudah ada teknologi baru pembelajaran berbasis AI atau Artificial Intelligence, platform pembelajaran interaktif, hingga berbagai aplikasi yang mampu membantu mahasiswa belajar secara mandiri. Karena itu, penelitian lanjutan sangat diperlukan agar hasil penelitian tetap sesuai dengan perkembangan teknologi yang terus berubah. Selain itu, saya juga berpendapat bahwa keberhasilan penggunaan teknologi tidak hanya bergantung pada kecanggihan perangkat yang digunakan. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana dosen dan mahasiswa mampu memanfaatkan teknologi tersebut dengan tepat. Teknologi yang canggih tidak akan memberikan manfaat apabila tidak digunakan secara optimal dalam proses pembelajaran. Sebaliknya, teknologi yang sederhana pun dapat memberikan hasil yang baik apabila dimanfaatkan secara benar. Dari kedua jurnal tersebut, saya juga belajar bahwa teknologi bukanlah pengganti dosen. Teknologi juga berfungsi sebagai alat untuk membantu proses belajar agar menjadi lebih efektif, lebih menarik, lebih mudah diakses oleh mahasiswa. Oleh karena itu, menurut saya, kolaborasi antar teknologi, dosen, dan mahasiswa merupakan kunci utama dalam menciptakan pembelajaran yang berkualitas. Sebagai penutup, saya dapat menyimpulkan bahwa kedua jurnal yang telah saya review sama-sama menunjukkan bahwa teknologi informasi memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Penggunaan teknologi mampu membantu mahasiswa memperoleh informasi dengan lebih cepat, meningkatkan komunikasi selama belajar, serta meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan akademik. Walaupun menggunakan metode penelitian yang berbeda, kedua jurnal tersebut menghasilkan kesimpulan yang saling mendukung, yaitu bahwa teknologi berdampak positif apabila dimainkan secara tepat. Hasil penelitian dari kedua jurnal ini juga sangat relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Hampir seluruh aktivitas pembelajaran sudah memanfaatkan teknologi digital. Oleh karena itu, kemampuan menggunakan teknologi tidak lagi menjadi nilai tambah, tapi sudah menjadi kebutuhan bagi mahasiswa maupun dosen. Harapannya, perguruan tinggi dapat terus mengembangkan penggunaan teknologi informasi sehingga proses pembelajaran menjadi lebih inovatif, lebih efektif, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Itulah tadi 2 review jurnal yang saya sampaikan. Semoga penjelasan tadi bermanfaat dan membantu kita memahami bagaimana teknologi informasi berperan dalam proses pembelajaran mahasiswa. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, baik dari segi materi maupun tutur kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih dan sampai jumpa.